Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lemamana dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir saya tentang performance analytics kimia farma pada periode tahun 2020 sampai 2023. Sedikit perkenalan, ini saya nama saya Lemamana. Sekali lagi saya tinggal di Jawa Timur dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Malang. Jurusan saya Teknik Informatika. Saya punya interest di data related jobs ya. Sedikit membahas tentang perusahaan yang akan kita bahas, yaitu Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu merupakan anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis pada bidang farmasi, teman-teman. Kimia Farma sendiri sudah punya banyak cabang di Indonesia, tapi ternyata Kimia Farma itu juga ekspansi ke Arab Saudi, teman-teman. Jadi Kimia Farma mengekspansi itu ke Arab Saudi, tujuannya untuk melayani mungkin orang-orang Indonesia, nggak Indonesia doang sih, cuman melayani orang-orang yang mungkin yang habis haji atau umroh ya, yang kayak gitu teman-teman. Oke, setelah itu ini adalah project yang saya kerjakan. Saya sebagai big data analis di Kimia Farma ditugaskan untuk mengolah data yang awalnya data mentah, 4 data mentah ya. Yang pertama ada transaksi final, terus habis itu ada yang inventarisnya, ada produknya, dan ada data cabangnya. Nah, itu nanti kita olah, kita jadikan informasi yang dapat dibaca untuk ke khalayak umum dan dapat dianalisis juga. Langkah-langkah yang pertama saya lakukan yaitu nge-import dataset ke BigQuery. Nah, dataset ini kita peroleh dari buku panduan ya, teman-teman. Nah, yang di sini ini linknya kita download. Terus habis itu setelah di-download kita masukkan ke data Looker Studio, teman-teman. Data Google Cloud. Nah, ini ada rekamin KF Analytics. Ini yang sudah saya buat. Nah, di sini ada datasetnya, teman-teman. Nah, datasetnya kita namain Kimia Farma. Nah, di dalamnya ini kita import KF-KF yang tadi itu yang kita dapat dari buku panduan. Nah, kalau udah diimport nanti tampilannya bakal begini. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Nah, di sini ada skema auto detect. Lah, skema ini kita nyalain auto detect soalnya ini sangat mempermudah saat tipe datanya ini sudah ditentukan oleh Google sendiri, teman-teman. Jadi auto. Ini sangat membantu. Nah, setelah itu kita mempunyai tabel analisa. Ini gabungan dari 4 data tersebut, teman-teman. Kalau di sini kita bisa lihat dari query yang sudah kita buat. Nah, kita coba run. Nah, di sini udah ada hasilnya ya, teman-teman. Nah, tujuan dari tabel ini untuk mempermudah orang untuk ngelihat. Misalnya di sini ada transaksi, ini yang pertama TRX 5103706. Ini date-nya kapan, terus habis itu beli di mana, di kota apa, provinsinya apa, terus ratingnya juga ada. Jadi semua data 4 data tadi kita gabungin jadi satu lah. Terus habis itu kita tambahkan harga setelah diskon dan profitnya, teman-teman, di sini. Nah, ini untuk mempermudah orang untuk mungkin menentukan mungkin cabang mana yang menguntungkan atau hal-hal yang lain. Nah, tabel ini nggak bakal ada kecuali kalau kita bikin ini query, teman-teman. Nah, di sini query-nya cukup panjang ya, teman-teman. Yang mau aku jelaskan pertama dulu yang select. Ini select ini sesuatu yang kita tampilkan. Nah, ini didapat dari sini. Nah, ini teman-teman syarat-syaratnya yang ditampilkan itu ini semua sampai sini. Nah, uniknya di sini tuh ada proses bisnis, teman-teman. Jadi ada persentase gross labanya yang menyuruh kita untuk menentukan labanya itu berdasarkan harganya, dan tiap harga ini nanti beda-beda labanya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk menggabungkan keempatnya kita menggunakan klausa join. Terus habis itu di sini ada rumusnya, ada rumus persentase laba. Ini kita pakai rumus case when. Jadi ibaratnya kayak jika ketika misalnya harganya itu kurang dari sama dengan 50.000, maka diskonnya 0,10 dan seterusnya, teman-teman. Ini kita definisikan sebagai persentase gross laba.
Lalu untuk pendapatan bersih, harganya terus dikurangi dalam kurung harga dikali diskon percentage itu net sales teman-teman. Nah ini untuk penjelasan net salesnya bisa dilihat dari sini, harga setelah diskon. Sebab itu kita ada net profit teman-teman. Net profit ini harga keuntungan yang diperoleh dari Kimia Farma. Rumusnya itu ada ini, nah yang ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita dari query yang sudah kita buat ini kita bisa bikin suatu kayak dashboard gitu teman-teman, yang menjelaskan mungkin bisa dijelaskan untuk per cabangnya ini sedang mengalami apa aja. Nah di sini ini sesuai dengan apa yang ada di sini teman-teman. Ini udah ada judul dan lain-lainnya. Ini sesuai dengan sini. Nah ini kita coba analisis penjualan Kimia Farma dari periode 2020 sampai 2023. Ini total pendapatannya 91B. Ini bahasa Inggris ya teman-teman, jadi ini miliar lah kurang lebih ini. Habis itu total transaksinya ada terus habis itu di sini ada total transaksinya ada 672,5 ribu. Terus rata-rata rating cabangnya ini 4,4 bintang ya. Terus habis itu di sini ada oke, selanjutnya di sini ada top down filter teman-teman. Ini berdasarkan kota ya, berdasarkan kota dan ratingnya yang paling tertinggi di atas ini ada Subang. Terus habis itu di sini ada 5 tabel yang mandatori atau yang sudah disebutkan di sini. Saya tambahkan satu lagi, ini hubungan antar rating cabang dengan pendapatan menggunakan scatter plot. Mungkin kita langsung saja ke summary-nya teman-teman, atau hal yang bisa kita dapat dari dashboard ini teman-teman. Yang pertama provinsi Jawa, terutama Jawa Barat ya teman-teman. Di sini tuh sangat mendominasi keuntungan dan jumlah transaksinya teman-teman. Nah kalau boleh saya tebak hal ini selain dari mungkin jumlah cabangnya itu banyak, terus bisa juga dilihat dari demografinya teman-teman. Jawa Barat itu orangnya banyak pol teman-teman. Jadi selain orang Jawa Barat asli, orang yang misalnya dari Jawa Timur atau mungkin daerah yang lain itu migrasinya ke Jawa Barat teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya biar nggak numpuk di Jawa Barat teman-teman, mungkin yang di tempat lain ini bisa dievaluasi lagi. Mungkin marketingnya kurang, apa penempatan lokasinya yang kesebarnya kurang bagus, atau mungkin ada faktor-faktor lain kayak cabangnya yang kurang keurus atau pelayanannya yang kurang baik. Yaitu untuk yang pertama sarannya seperti itu. Lalu ada yang kedua, gap cabang transaksi top 5 itu jadi di sini kan ada yang rating branch-nya atau rating cabangnya mungkin kayak yang di Google Map itu ya teman-teman, itu tinggi, cuman rating transaksinya itu rendah. Nah ini berarti di sini ada kesalahan pada mungkin pelayanannya ya teman-teman. Kalau rating branch itu menurut saya itu lebih ke fasilitas yang sudah dibangun atau infrastruktur yang sudah dibangun. Ini mungkin bintangnya bagus, cuman transaksinya jelek. Mungkin bisa terjadi pada sistem ya bisa terjadi pada sistem yang transaksi yang jelek ataupun pelayanannya yang kurang teman-teman. Lalu poin yang ketiga yang ingin saya jelaskan, dari scatter plot sini, di sini itu hubungan cabang dengan pendapatan, ibarat ini kayak review rating cabangnya berdasarkan rating cabangnya itu profitnya makin gede apa enggak. Nah di sini misalnya kita ambil yang paling pojok teman-teman, yang paling rating branchnya paling jelek ada di Magelang, net profitnya itu segini. Nah tapi yang di kanan ini ratingnya bagus tapi net profitnya malah lebih rendah. Nah ini mungkin perlu dikaji ulang, dan mungkin juga si rating branch dan rating profit ini variabelnya kurang lengkap ya teman-teman. Soalnya tidak hanya rating yang bisa menentukan net profit ini, mungkin bisa diskon atau mungkin ada yang lain kayak mungkin
penempatannya juga mempengaruhi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya dan pendapat-pendapat saya serta hasil analisis saya dari performance analitik Kimia Farma pada tahun 2020 sampai 2023. Terima kasih sudah mendengarkan.